Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah ada yang tidak masuk? Ya. Oke, pada pertemuan hari ini Bapak akan menerangkan materi tentang bagaimana menuju kesolian yang sebenarnya. Nah, kesolian sebenarnya itu perpaduan antara ibadah dan kepedulian sosial. Kesolian jadi bukan hanya tentang menjalankan kewajiban agama secara formal seperti sholat, puasa, zakat, atau haji, tetapi juga bagaimana ajaran dan nilai-nilai agama tersebut membentuk pribadi yang peduli, jujur, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi sesama. Kesolian sejati mencakup dua aspek penting yang sangat melengkapi, yaitu kesolian ritual dan kesolian sosial. Kesolian ritual adalah bentuk ketaatan seorang hamba kepada Tuhan yang diwujudkan dalam bentuk ibadah individual seperti sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, berdoa, dan amalan-amalan lainnya. Namun kesolian tidak berhenti di sana. Kesolian sosial adalah cerminan dari nilai-nilai agama yang hidup dan hadir dalam hubungan manusia dan sesamanya. Kesolian sosial diwujudkan melalui sikap peduli terhadap orang lain, kejujuran dalam bercampur dan bertindak, keadilan dalam bersikap, serta kepekaan terhadap penderitaan sesama makhluk. Untuk mencapai kesolidan hakiki, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu memperkuat hubungan dengan Tuhan, atau disebut hablum minallah. Langkah pertama menuju kesolian sejati adalah memperkuat hubungan dengan Allah. Ini dapat dilakukan dengan menjalankan ibadah wajib dan sunnah secara rutin, penuh kesadaran dan keikhlasan. Ibadah bukan hanya rutinitas, tetapi merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, membentuk hati yang tenang dan memperbaiki akhlak sesuai dengan ayat Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, atlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus sholat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya itu, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah saat sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengatakan apa yang kamu kerjakan sesuai dengan surat Al-Ankabut. Hubungan yang baik dengan Tuhan akan membentuk fondasi yang kuat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua yaitu membangun kesolehan sosial, atau disebut dengan hablum minan nas. Kesolehan sosial Kesalahan sosial tidak hanya diuji di masjid atau tempat ibadah, tetapi juga di pasar, sekolah, tempat kerja, dan lingkungan sosial. Menjadi soleh secara sosial berarti memperlakukan orang lain dengan adil, santun, dan penuh kasih sayang. Menolong orang yang membutuhkan, bersikap ramah kepada tetangga, menjaga lisan agar tidak menyakiti, dan berlaku curang dalam perdagangan. Semua adalah bagian dari kesolehan sosial. Rasulullah SAW adalah teladan sempurna dalam kesolehan sosial. Beliau dikenal sebagai pribadi yang jujur, amanah, dan sangat peduli terhadap masyarakat. Bahkan belum diangkat menjadi nabi. Yang ketiga adalah menghadirkan kesolehan dalam seluruh aspek kehidupan.
Kesolehan sejati tidak hanya tampak pada seseorang sedang beribadah, tapi juga ketika ia bekerja, belajar, berdagang, dan berinteraksi dalam kehidupan sosial. Dalam bekerja, seseorang yang soleh akan menghindari korupsi, bekerja dengan penuh tanggung jawab, dan menjunjung tinggi etika profesional. Dalam belajar, ia akan bersungguh-sungguh jujur dalam ujian dan menghormati guru serta teman. Dalam keluarga, ia menjadi sosok yang bertanggung jawab, penuh kasih sayang, dan menunaikan hak-hak anggota keluarga. Yang keempat adalah menumbuhkan kesadaran diri dan kepedulian sosial. Jadi orang yang soleh sejatinya bukan sibuk dengan urusan pribadinya, tetapi juga peka terhadap kondisi sosial di sekitarnya. Ia merasa terganggu ketika melihat ketidakadilan, kemiskinan, atau penderitaan orang lain. Kesolehan mendorong seseorang untuk berbuat dan mengambil tindakan nyata, baik melalui donasi, menjadi relawan, dan sekedar memberikan perhatian dan dukungan moral. Islam tidak hanya mengajarkan untuk memperbaiki diri, tetapi juga memperbaiki lingkungan sekitarnya. Karena yang kelima adalah berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Kesolehan sejati adalah perjalanan panjang yang terus menerus, bukan tujuan yang bisa dicapai dalam satu waktu. Setiap hari adalah kesempatan untuk belajar, mengevaluasi diri, dan memperbaiki kekurangan. Orang yang soleh tidak pernah merasa cukup dengan amalnya, tapi selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Ia mau menerima kritik, terbuka terhadap nasihat, dan terus memperbaiki diri secara berkesinambungan. Jadi dengan mewujudkan kesolehan yang menyeluruh, kesolehan sejati adalah kesolehan yang menyeluruh, bukan setengah-setengah. Ia mencakup hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama manusia. Ibadah yang dilakukan tidak berhenti pada gerakan, tetapi mempengaruhi akhlak, perilaku, dan kontribusi dalam masyarakat. Dalam dunia yang semakin kompleks ini dan penuh tantangan ini, kesolehan yang ideal adalah yang nyata dan membumi, bukan hanya pada pakaian atau tampilan luar, tetapi tercermin dari bagaimana seseorang berkata, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memadukan kesolehan ritual dan kesolehan sosial, serta menghadirkan dalam aspek kehidupan, maka seseorang tidak hanya menjadi pribadi yang dekat dengan Tuhan, tetapi juga menjadi rahmat bagi lingkungannya. Oke, apakah ada yang belum dimengerti anak-anak? Oke, Bapak akan mencukupkan pada materi hari ini. Bila Bapak banyak salah dalam mengucapkan kata-kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.